Hai guys, kali ini aku pakai handsetnya suami aku. Pinjem coba-coba handset dia kan punya konten gaming, jadi aku pinjem. Dia juga pernah up konten gaming di akun aku yang ini. Dia mau lihat katanya yang mana yang rame, konten TKI ku apa konten gaming dia. Jadi aku bilang oke, coba. Dia bilang nggak temennya sedikit katanya di di akun aku. Begini, saya cerita tahun 2020 itu TKI Cina berduka karena ada 2 atau 3 orang yang meninggal di sana pas kebetulan pandemi corona, jadi pengurusannya agak telat dan akhirnya meninggal di sana, teman-teman. Jadi yang satu perempuan, dia sambil menunggu pengurusan di sana, dia diurusin di sana karena dia sakit kan, dia jadi diurusin sekalian menunggu kepulangan, tapi ternyata takdir berkata lain dan dia meninggal di sana. Di badannya sampai kurus banget, teman-teman. Tapi waktu itu kayaknya nggak dipulangkan, dia langsung dikubur di sana. Tapi kuburnya kalau di sana kan bukan dikubur ya teman-teman, tapi dibakar gitu. Itu karena sakit, dia mungkin udah ada komplikasi waktu itu, terus dia kesana nggak kuat dingin juga kan, berbeda dengan Taiwan karena Cina itu lebih dingin dan mereka punya salju ya, ada daerah-daerah yang punya salju. Kedua, yang TKI-nya meninggal, dia juga sakit, teman-teman. Jadi dia ini diproses pulang juga lama, karena proses pulang kita itu ilegal jadi agak lamban ya kan. Terus dia juga pelaporan masuknya sudah telat jadi dia sudah sakit parah di sana, teman-teman. Bahkan kita di sana itu, teman-teman, kalau kalian tahu, punya PMI yang khusus untuk saling membantu gitu. Kalau ada TKI yang kesusahan atau apapun, kita punya komunitas di sana. Terus lanjut ya, hari ini kalau nggak salah dia dilapor, besoknya dia sudah nggak ada, jadi terpaksa ya sudah tidak bisa dipulangkan juga, karena kendalanya itu semuanya kitanya itu TKI ilegal. Dan yang perpanjang di proses kedua ini, yang TKI ini dia meninggal di badan dia ketemu keracunan, entah dia keracunan makanan atau dia minum sendiri racun untuk mengakhiri hidupnya gitu. Kita juga belum tahu pasti, tapi akhirnya yang kena itu yang punya kontrakannya, teman-teman. Yang punya kontrakannya sampai sekarang mungkin masih diproses, teman-teman, belum selesai. Jadi ya saya ingetin semuanya, namanya juga kita itu ilegal ya, jadi harus sudah siap benar-benar, teman-teman. Kalau suatu saat kalau kita itu sakit, meninggal ataupun ada kecelakaan atau apapun, karena kita itu tidak memiliki asuransi di sana ya, bukan resmi, teman-teman. Yang memperparah dia juga sih agak telat, yang keduanya dia agak telat karena dia itu pertama masuk pakai visa turis, setelah itu dia masuk lewat kedua kali dia masuk lewat jalan tikus, jadi agak susah, teman-teman ya, untuk mengurusnya. Jadi saya kasih tahu, kalau mau masuk ke tempat yang ilegal, teman-teman, negara manapun itu, kita udah harus siap masuk, berarti siap ketangkap, siap masuk, dan siap menerima resiko apapun. Kita sakit, kita apapun itu sudah menjadi resiko ya, teman-teman, karena otomatis kita masuk itu kita tidak memiliki cap izin dari Indonesia bahwa kita itu TKI. Tapi bukan berarti KJRI Indonesia dimanapun itu mereka tidak bertanggung jawab, tidak, mereka bertanggung jawab, cuma dalam keadaan sekarang pandemi corona agak telat, teman-teman, bukan secepat itu, dan kan harus banyak melewati pemeriksaan juga gitu loh, teman-teman. Bukan tahun kemarin sih, tahun 2019 apa 2018, ada yang meninggal karena dia
ikut bayi tabung, bukan karena dia ikut bayi tabung terus dia meninggal, bukan. Karena waktu itu dia sudah disuntik sperma hormon, tapi dia pergi malamnya, dia pergi dugem teman-teman, dan mungkin obat dia atau komplikasi badan dia, imun dia nggak kuat mungkin, akhirnya dia meninggal gitu. Jadi udah beberapa sebenarnya TKI Cina itu yang di sana meninggal tanpa gini mana ya, tanpa asuransi teman-teman, karena kita masukkan sebagai orang yang tanpa izin gitu ya teman-teman. Jadi saya cuma hari ini saya cerita tentang TKI di sana yang meninggal ya, berdukanya TKI Cina juga. Di mana-mana TKI itu berduka, kita sama manusia kan, jadi kita sedih aja teman-teman. Waktu itu kita semuanya sih, semua itu saya cerita satu-satu aja, bukan berarti di Cina itu nggak ada permasalahan, lancar-lancar aja. Nanti saya akan berbagi beberapa. Jadi teman-teman, konten saya kan di sini ada menyanyi, saya memasak, kehidupan saya sehari-hari, dan berbagi tentang kehidupan TKI di Cina ya. Dan teman-teman, sekarang saya gemuk karena saya baru melahirkan, jadi badan saya gemuk. Saya belum mau sempat olahraga tapi malas banget teman-teman. Dan pure anak saya soalnya dia menyusui, jadi saya jadi gemuk jadinya. Jadi jelek ya teman-teman, dasarnya jelek jadi jelek juga ya teman-teman. Jadi nanti kita ketemu di konten saya berikutnya. Konten saya di sini cuma sampai sini aja. Makasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Subscribe juga channel baru anak saya, Baby Elia Channel, Elia Makayo. Dan kasih tahu ke teman-teman kalau omongan saya masih ceplak, masih nggak seperti YouTuber yang tinggi-tinggi, karena kita juga masih belajar ya teman-teman, sama-sama belajar, jadi tolong memahaminya. Makasih sudah menonton, see you next video, I love you all.